الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Kita sampai pada sifat yang keempat, tawassutuhum fin nafaqati bainal israf wa taqtir, yaitu sikap tengah mereka, ya, di antara sikap berlebihan dan sikap pelit, ya, sikap berlebihan dan sikap pelit di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat mereka, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang jika mereka membelanjakan harta atau berinfak, mereka lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan tidak juga pelit, wa kana baina dzalika qawama, akan tapi di antara keduanya, ya. Akan tapi di antara keduanya, tengah-tengah. Maksudnya yaitu mereka tidak berinfak melebihi keperluan, karena mereka tahu bahwasanya harta yang mereka miliki ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat yang kalian rasakan. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Bahwasanya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana dia habiskan, kemana dia habiskan. Maka seorang Abdurrahman, yaitu ibadur rahman, dia sadar bahwasanya harta yang dia miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak semena-mena dalam menggunakan harta tersebut. Disebutkan orang jahiliyah dahulu, mereka bangga kalau menghabiskan uang mereka. Makanya disebutkan, mereka mengatakan ahlaktu malal lubada, ya, dia bangga, aku telah menghambur-hamburkan uang. Bahkan mereka tuliskan dalam syair-syair mereka. Jadi kalau mereka berfoya-foya, bikin acara, bikin pesta, mereka bangga, dan itu diwarisi oleh sebagian orang, bangga dengan yang berlebih-lebihan, bangga menggunakan mobil yang mewah, sampai sekarang bangga menggunakan misalnya benda-benda mahal, ya. Itu adalah warisan jahiliyah yang mereka bangga mengeluarkan uang pada yang tidak ada manfaatnya. Padahal kita tahu bahwasanya setiap uang, setiap rupiah yang kita miliki, setiap dolar yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dengan 2 pertanyaan, dari mana kau dapatkan? Kalaupun kita mendapatkan dengan cara yang halal, yang pertanyaan kedua, kemana kau habiskan? Di mana kau habiskan? Maka ciri-ciri orang-orang yang merupakan ibadur rahman, mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Ya, tidak berlebih-lebihan maksudnya tadi tidak menggunakan di luar kebutuhan. Kalau kebutuhan enggak ada masalah. Anda punya keperluan, keluarkan uang banyak, enggak ada masalah. Anda keluarkan uang untuk di jalan Allah sebanyak-banyaknya, enggak ada masalah. Yang penting jangan sampai terlantar. Ya. Oleh karenanya ketika sebagian sahabat memiliki kemampuan untuk mencari nafkah untuk keluarganya, Nabi mengizinkan untuk berinfak dengan sebanyak-banyaknya. Contoh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berinfak dengan seluruh hartanya. Rasulullah biarkan. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar dengan penuh keimanan radhiyallahu anhu, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Selesai. Rasulullah SAW tidak melarang. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berinfak dengan seluruh hartanya, Rasulullah SAW tegur, jangan. Rasulullah tegur, jangan. Dia ingin infakkan setengah hartanya, kata Nabi, jangan. Sampai dia mengatakan sepertiga, Rasulullah SAW mengatakan wasulusu katsir. Sepertiga itu boleh, itu pun sudah banyak. Artinya dianjurkan kurang daripada
sepertiga. Kurang dari sepertiga. Kenapa? Karena orang berbeda-beda ya. Jangan sampai dia berinfak berlebih-lebihan akhirnya dia menyesal karena ketidakmampuannya untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Demikian juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika dia bertobat dari kesalahannya, dia ingin di antara, kata dia, wa inna min taubati ya Rasulullah, di antara taubatku aku ingin menginfakkan seluruh hartaku. Kata Rasulullah jangan. Ya. Artinya bisa jadi itu berlebih-lebihan bagi Ka'ab bin Malik dan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Tapi kalau bagi Abu Bakar tidak, karena Abu Bakar imannya sudah sangat tinggi. Karena saya pernah ada yang nanya waktu itu, saya kata, Ustaz, saya kemarin infak sekian-sekian, terus saya menyesal Ustaz ya. Boleh enggak saya minta kembali? Saya bilang qadarullah, sudah terlanjur. Sudah terlanjur ya. Jadi kita pun berbuat kebajikan, kalau kita mampu, iman kita kuat, sebanyak-banyaknya enggak ada masalah. Dengan syarat jangan sampai anak istri, hal-hal yang di orang-orang di bawah tanggungan kita terlantar, itu enggak boleh. Ya. Itu enggak boleh. Jangan sampai kita berinfak kemudian kita meninggal, anak kita ternyata minta-minta kepada orang lain, bermelas-melas kepada orang lain, ya. Dan itu yang tidak Rasulullah SAW inginkan. Beda dengan Abu Bakar, ya. Tidak semua iman kita seperti Abu Bakar, dan tidak semua memiliki kemampuan mencari nafkah seperti Abu Bakar, memiliki tawakal yang tinggi seperti Abu Bakar. Maka seorang ketika berinfak juga dia harus lihat situasi dan kondisi, ya. Demikian juga tentunya hal-hal yang tadi yang mubah, perkara yang mubah tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya mau liburan harus ya yang paling mewah, pesawat harus semuanya harus business class, harus hotel yang termewah, harusnya ini, karena kalau berlebih-lebihan mengantarkan kepada makhyalah, mengantarkan kepada kesombongan. Itu yang dikhawatirkan. Kita ini enggak mampu, hati kita di luar kemampuan kita. Ketika Rasulullah SAW dahulu mengatakan al-kibr wal khulaya fi ahlil khail, ya, wal ibil, kesombongan dan keangkuhan berada pada pemilik kuda-kuda dan pemilik onta. Orang kalau punya kuda dia bangga, apalagi kudanya hebat, tinggi, kemudian larinya kencang, ada kebanggaan, kesombongan. Pemilik onta juga demikian. Ini baru memiliki kuda dan onta bisa timbul kesombongan. Dan itu kenyataan, maksudnya Rasulullah mengatakan banyak kesombongan pada mereka. Tentunya tidak semua. Maka demikian pula ketika kita memiliki barang-barang yang mewah, rentan kita terjangkiti penyakit kesombongan, sangat rentan. Ya, memiliki motor yang sangat mewah, jalan tengah jalan, ngerang, knalpotnya diganti, ngerang. Buat apa knalpotnya diganti? Supaya dilihat orang kan? Buat apa? Supaya suaranya sangar kan? Padahal kalau knalpot aslinya tidak sesangar itu, tapi sengaja diganti. Diganti lewat tengah jalan, orang lihat semua. Ya, siapa yang bisa menjamin hati Anda tidak ujub, tidak angkuh? Sementara orang yang naik motornya cuma 20 juta, 30 juta, Anda naik motornya 1,5 miliar. Gimana? Oh, kalau saya tidak sombong, Ustaz. Terus cuma ujub. Sama orang punya mobil mewah juga demikian, mobil mahal, mewah, keren. Tidak semua orang bisa menjaga hatinya, maka jangan berlebihan dalam berinfak. Yang dalam berinfak. Nabi dulu kabarkan ada seorang sombong gara-gara memakai baju yang mewah. Bainama rajulun yamshi alaihi hullatani, dia pakai dua kain yang indah. Yatabakhtaru fihima, dia sombong dengan dua bajunya tersebut. Id khasafallahu bihil ard wa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka Allah benamkan dia dalam bumi, kemudian digoncangkan sampai hari kiamat. Jadi berlebihan itu mengantarkan kepada kesombongan. Jadi banyak mafsadatnya kalau berlebihan. Ini kita tidak bicara perkara haram. Kalau perkara haram semuanya israf. Mau beli rokok satu batang saja meskipun cuma 2.000 itu israf, itu mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, dan orang tabdzir adalah teman-temannya syaitan meskipun murah. Ya meskipun murah. Rokok sekarang berapa satu batang? Siapa yang tahu? Jangan pura-pura tidak tahu ya. Berapa satu batang? Ada berapa kira-kira? 2.000. 2.000 ya? 2.000, 5.000. Satu batang berapa? Kan teman-teman antum banyak perokok tahu? 2.000. Ada yang masih 2.000 ya? Ya contoh, meskipun 2.000 perak, semua yang haram adalah haram, mubazir. Sama, antum beli kuota internet untuk nonton
Bioskop sama, mubadzir. Itu namanya mubadzir. Dan semuanya yang mahal, tetapi itu untuk ketakwaan kepada Allah, tidak ada yang mubadzir. Tidak ada yang mubadzir. Mau buat pondok, mau bangun masjid, mau apapun yang buat dakwah, keluarkan banyak-banyak, tidak ada yang mubadzir. Selama tadi tidak mentelantarkan apa? Orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Selama tidak mentelantarkan orang di bawah tanggungan kita. Ya. Walam yaqturu, dan mereka ketika berinfak tidak pelit. Tidak pelit kepada orang-orang yang di bawah tanggungan mereka, tidak pelit kepada istrinya, tidak pelit kepada anak-anaknya. Tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak pelit. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yunfik dzu sa'atin min sa'atih." Seorang berinfak sesuai kemampuannya. Kalau dia hartanya lapang, berinfak sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Siapa yang disempitkan rezekinya, berinfak dengan yang dia mampu. Kita ketika dalam tanda kutip agak royal, bukan royal ya, agak royal kepada istri dan anak-anak, itu ibadah, itu ciri-ciri ibadur rahman. Kita enggak pelit sama mereka. Dan mereka perluan kita kasih. Selama itu semua bermanfaat, kita enggak usah ragu-ragu. Kalau kita berikan harta kepada istri dan anak-anak, itu berarti kita berikan harta pada tempatnya, persis yang Allah kehendaki. Berinfak kepada anak dan istri lebih utama, pahalanya lebih besar daripada kita berinfak di luar anak dan istri. Tapi tentunya tadi jangan berlebihan. Jadi sama anak istri jangan apa? Jangan pelit. Saya pernah dengar suatu kisah di radio Quran, Idaatul Quran di Saudi Arabia, tentang seorang hakim. Dia bercerita ketika ada salah seorang meninggal, dipanggillah ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya. Kemudian dikabarkan bahwasanya bapakmu ini hartanya banyak. Sang hakim menyangka anak-anak tersebut akan senang, gembira dapat warisan yang banyak. Ternyata mereka marah-marah. Sang hakim heran, kenapa bisa marah-marah? Dikasih tahu harta warisan banyak. Ternyata selama ini bapak mereka pelit sama mereka. Jadi mereka hidup susah selama ini. Mereka tidak menyangka bahwasanya bapak mereka uangnya banyak. Sampai saking pelitnya, kadang memikirkan harta daripada keluarganya. Contoh, ini kisah nyata ya. Saya punya teman, cerita dia punya teman, teman punya teman. Kawanku punya kawan, cerita kepada saya. Jadi dia punya kawan, saking pelitnya, istrinya naik mobil, kecelakaan. Istrinya telepon, "Mas, saya kecelakaan." Yang pernah ditanya, "Mobilnya bagaimana?" Dia enggak tanya kamu bagaimana kondisinya, tanya mobilnya bagaimana. Yang dia pikirkan hartanya, dia tidak pikirkan istrinya celaka atau tidak. Itu tabiat, jadi tabiat. Pelit sama anak istri. Perhitungan berlebih-lebihan. Perhitungan. Orang kalau sudah begini cepat marah, suka emosi ya. Karena semua perhitungan. Ya kalau enggak punya uang wajar. Perhitungan, istri royal dimarahin wajar. Tapi kalau dia mampu, senangkanlah istri, senangkan anak-anak. Kita bahagiakan mereka ya. Tapi tadi jangan sampai pada sikap berlebih-lebihan. Wa kana baina dzalika qawama. Sikap mereka adalah di tengah-tengah di antara keduanya ya. Fa an Ka'ab bin Farrukh an Qatadah an Mutarrif bin Abdullah, Mutarrif bin Abdullah berkata, "Khairu hadhil umur awsatuha." Sebaik-baik urusan adalah yang paling tengah. Ya. Wal hasanatu baina sayyi'aitaini, dan namanya kebaikan di antara dua keburukan. Fa qultu li Qatadah, aku berkata kepada Qatadah, "Mal hasanatu baina as-sayyi'ataini?" Apa itu kebaikan di antara dua keburukan? Faqala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu." Itu orang-orang kalau mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka, tidak berlebih-lebihan, tidak mubadzir, dan juga tidak pelit. Di antara keduanya ya, di antara keduanya ya. Subhanallah, ini sampai di antara ciri-ciri ibadur rahman bagaimana mensikapi berinfak terhadap keluarga ya. Tidak berlebih-lebihan, tidak mengajari anak-anak hidup glamor, istri hidup glamor, tidak juga pelit terhadap mereka, karena mereka tahu bahwasanya setiap harta yang mereka miliki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat berikutnya, sifat yang kelima. Bu'duhum an kaba'iri dzunubi wa adha'imil atham. Di antara sifat-sifat ibadur rahman yaitu mereka menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar, dosa-dosa yang berat. Allah berfirman, sifat mereka selanjutnya yang kelima, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah selain Allah, maksudnya tidak berbuat syirik.
Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali memang ada hak untuk dibunuh. Wa la yaznun, dan mereka tidak berzina. Faman yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukannya dia akan mendapatkan dosa-dosanya. Ini 3 dosa besar yang dihindari oleh ibadur rahman. Mereka tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka jauhi diri mereka dari perbuatan kesyirikan, karena kita tahu Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jika orang meninggal dalam kondisi syirik, tidak mungkin diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kemudian mereka tidak membunuh orang lain. Ya, la yazalul mu'min fi fushatin fi dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang mukmin berada dalam kelapangan dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah orang lain. Kalau dia sudah menumpahkan darah orang lain, dia dalam kesempitan. Karena di antara dosa sangat besar adalah membunuh orang lain tanpa hak. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haq. Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Jangan sampai kita membunuh orang, dan jangan sampai ikut memprovokasi terbunuhnya orang lain. Hati-hati. Kita hidup di zaman fitnah, bisa jadi terjadi keributan antara muslim dengan muslim. Kemudian kita provokasi, kemudian terjadi pertumpahan darah. Hati-hati. Makanya saya mengerikan musim-musim demo, ya. Mengerikan, ya. Sebagian orang karena kejahilannya kemudian berkata, kita demo dengan suara jihad. Yang dia mau jihadi adalah aparat. Subhanallah. Aparat itu juga orang sholat. Mereka juga punya anak istri. Kalau mereka mati, anak istri mereka juga menjadi janda dan anak yatim. Ya. Bagaimana? Saya kemarin ditanya waktu di Aceh, ada sebagian tanya, Ustaz, gimana kalau ada komando? Kemudian saya bilang, yang kamu jihadi siapa? Yang kamu bunuhin siapa? Yang kamu perjuangkan hanya masalah politik, kemudian sampai pertumpahan darah. Ya, ini yang nanti kalau sudah musim-musim demo sudah sangat-sangat mengerikan, provokatornya nggak ada yang turun ke jalan, takut. Orang yang kasihan yang turun ke jalan karena diperdaya seakan-akan membela Islam, akhirnya meninggal. Kemarin di Jakarta saya meninggal 6 orang, 6 atau kurang lebih sekitar itu. Di hari-hari yang sangat genting tersebut, demo pertama, provokatornya nggak ada yang muncul. Ada yang pergi ke Saudi lah, ada yang pergi kemana lah. Ya. Kamu kira matinya satu orang itu ringan? Jangan sampai kita punya andil terbunuhnya seorang pun. Ketika terjadi fitnah, sampai kita nggak tahu kenapa kita harus dibunuh, kenapa kita membunuh, ada fitnah seperti itu. Nabi SAW mengatakan, kun Abdullah al-maqtul, wala takun Abdullah al-qatil. Kalau terjadi fitnah antara mukmin dengan mukmin, jadilah kau seorang hamba Allah yang terbunuh, jangan kau jadi hamba Allah yang membunuh. Sampai ketika terjadi fitnah, Sa'ad bin Abi Waqqas pergi, dia meninggalkan segala fitnah. Kemudian diajak, ayo, dia bilang, datangkan kepadaku pedang yang bisa membedakan muslim sama kafir. Kalau datangkan kepadaku pedang bisa membedakan muslim sama kafir, saya berperang. Yang bicara jihad hanya karena hawa nafsu politik, kemudian bicara jihad, yang mau diserang kaum muslimin. Mengerikan, la zawalu ad-dunya, hilangnya dunia, lenyapnya dunia. Ini dunia dengan berbagai keindahannya, dengan berbagai hartanya, dengan berbagai logam mulianya, dengan berbagai minyak buminya, dengan berbagai macam keindahannya, lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuh seorang mukmin tanpa hak. Maka jangan sekali-sekali Anda ikut provokasi terbunuh seorang mukmin, karena provokator sama hukumnya. Kita ini kadang-kadang mati ke konyol-konyol gara-gara main bola mati. Ribut antara kelompok satu, bunuh-bunuhan. Darah murah. Kalau musim fitnah, darah itu murah. Kalau musim fitnah, mundur. Yang ini satu kata kita ucapkan membuat orang banyak terbunuh. Ya. Jadi hati-hati, seorang yang ibadur rahman tidak tidak menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Kemudian wala yaznun, tidak melakukan zina. Zina, kata Syekh Abdul Razak, saya baca di sini, wa amma zina fa huwa min asyaddil fawahish. Zina adalah perbuatan keji yang terburuk. Keji itu fawahish maksudnya perbuatan yang memalukan, yang berkaitan dengan tata krama, dengan adab, ya, harga diri,
Yang paling parah adalah zina. Allati tumridul qalba, yang menjadikan hati sakit, wa tufsiduhu, bahkan merusak hati seseorang. Wa tulhiqu bil abdi wal mujtama' adraran, dan akhirnya menimbulkan kemudaratan bagi pribadi dan masyarakat. Adraran mu'adidatan mutanawwi'ah, banyak kemudaratan yang beraneka ragam kemudaratan, imaniyatan wa badaniyatan wa nafsiyatan wa ijtimaiyatan. Baik penyakit merusak keimanan masyarakat, merusak fisik masyarakat, mungkin penyakit dan macam-macam, kejiwaan, moral rusak, dan sosial juga rusak. Ini perzinahan ya. Makanya kalau kita perhatikan, zina ini sangat berbahaya ya. Nabi SAW bersabda, "Idza zana rajulu kharaja minhul iman." Jika seorang berzina maka iman keluar darinya. Wa kana 'alaika dhullah, maka dia seperti dhullah, seperti apa namanya? Awan di atasnya. Fa idzan qata raja ilaihi iman, kalau dia berhenti dari zina akan kembali kepadanya. Syekh Abdul Razak hafizahullah berkata, "Wa qad hadzara Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min jami'il wasail allati tuqarribu li hadhil fahishah aw takuna sababan liwuqu'iha." Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah melarang, memperingatkan dari seluruh sarana yang bisa mendekatkan orang kepada zina atau merupakan sebab terjadinya zina. Faja'a nahyu an khalwatir rajuli bil mar'atil ajnabiyyah, maka datang larangan berdua-duaan seorang lelaki dengan wanita yang bukan mahramnya. Wan ibda'il mar'ati syai'an min zinatiha ila li maharimiha, dan Allah melarang wanita menampakkan keindahannya, keindahan tubuhnya kecuali kepada mahramnya. Wan khurujiha min baitiha muta'attiratan liyajidar rijalu rihaha, Allah juga melarang, Rasulnya melarang wanita keluar dari rumahnya pakai minyak wangi agar lelaki mencium aromanya. Wal amru bi ghaddil basar lirijal wan nisa, dan Allah memerintahkan lelaki dan wanita untuk menundukkan pandangan. Wa ghairi dzalika min at-tasyri'ati ar-rabbaniyati allati tahfazul mujtama'a min hadhil kabirah, dan berbagai macam syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjaga masyarakat muslim dari dosa besar ini. Wa ma dzaka ila li khuturatihi wa su'i maghabbatiha. Hal ini tidak lain karena bahayanya zina dan dampaknya yang sangat buruk. Oleh karenanya zina dilarang, semua banyak hal yang dilarang karena zina. Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perbuatan yang buruk dan jalan yang terburuk. Makanya setelah itu Allah sebutkan, wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan tiga dosa ini? Syirik, membunuh orang lain, zina, dia akan mendapatkan dosa-dosa, dia menemui dosa-dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, dan akan dilipat gandakan azab baginya pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia akan kekal ya dalam neraka jahanam, kecuali orang yang bertobat. Ustaz, kalau kita pernah melakukan ini, apa enggak mungkin jadi ibadur rahman? Mungkin. Saya pernah membunuh Ustaz, saya pernah berzina Ustaz, saya pernah berbuat syirik Ustaz. Apakah tidak mungkin saya menjadi ibadur rahman? Jawabannya mungkin. Makanya Allah setelah itu mengatakan, setelah Allah sebutkan tentang buruknya perbuatan ini, dosanya sangat besar, Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang bertobat, beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah rubah keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah mengatakan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan merubah keburukan-keburukan jadi kebaikan. Maksudnya apa? Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi sebagian pendapat mengatakan benar-benar keburukan dosa yang pernah dia lakukan dirubah jadi hasanat yang akan diletakkan pada timbangan kebaikan, sebagaimana datang dalam sebagian hadis. Dan banyak ulama mengatakan juga maksudnya adalah biasanya kebiasaan dia untuk maksiat, biasanya tenaganya untuk zina, biasanya uangnya untuk foya-foya. Setelah dia bertobat, semuanya berubah menjadi kebaikan. Tenaganya untuk ibadah, uangnya untuk dakwah. Itulah ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang keburukannya berubah menjadi kebaikan. Jadi potensi dan energi yang dia miliki sebelumnya untuk maksiat, karena maksiat butuh potensi, butuh energi. Kalau enggak punya energi enggak bisa maksiat, kalau enggak punya duit enggak bisa maksiat. Setelah dia tobat, berubah semuanya menjadi kebaikan. Tapi yang berikutnya, sifat yang keenam, masih ada 3 sifat lagi.
Sifat ibadur rahman, bu'duhum an majalisil batil wal munkarat. Mereka menjauhkan diri mereka dari majlis-majlis kebatilan dan majlis-majlis kemungkaran. Qala azza wa jalla, Allah berfirman tentang sifat mereka, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Walladzina la yashhaduna az-zur, orang tidak menghadiri az-zur. Zur adalah semua kebatilan disebut dengan az-zur. Sebagaimana perkataan Al-Qurtubi, az-zur kullu batilin zuwira wa zukhrif. Semua kebatilan yang dihiasi seakan-akan indah, diindahkan. Itu namanya az-zur. Ya. Termasuk persaksian palsu, tapi ini ayat umum. Walladzina yashhaduna az-zur, yaitu orang-orang yang dan orang-orang la yashhaduna az-zur, yang tidak menghadiri perkara-perkara batil. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, kalau mereka terpaksa harus melewati perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maksiat, maka mereka lewat dengan cara yang mulia, ya. Mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Az-zur, ya, tadi saya katakan az-zur datang dalam konteks alif lam yang memberikan faedah keumuman, yaitu mereka tidak menghadiri segala bentuk majelis kebatilan. Dan majelis kebatilan banyak, para ulama sebutkan dalam buku-buku tafsir mereka. Di antaranya misalnya majelis ghibah. Majelis ghibah, kalau majelis ghibah dia tidak ikut. Kalau antum adalah ingin menjadi ibadur rahman, ada majelis ghibah, tinggalkan. Majelis ghibah bisa jadi dalam WA, grup WA. Majelis ghibah bisa jadi dalam majelis duduk ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Jangan. Ada orang gibah kita tegur, jangan. Justru kalau kita ingin menjalankan sunnah, ada saudara kita digibah, kita bela. Man radda an irdi akhihi raddallahu wajhahu anin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bela harga diri saudaranya, Allah akan bela wajahnya dari neraka jahanam. Ada yang sebut saudara kita, si fulan begini, jangan kau sebut begitu. Jangan. Tapi betul, ya memang betul, tapi kau jangan bilang begitu. Dia kebaikannya masih banyak. Memang kau tidak punya salah, kita bela. Kalau kita bela dia, kita akan dibela oleh Allah pada hari kiamat kelak. Bukan kita ikut ketawa. Iya benar. Benar itu. Saya juga tahu. Jadi kita ghibah ikut ketawa sama dia. Ini bukan begitu antum ikut ketawa dalam ghibah, antum keluar dari sifat ibadur rahman. Karena antum ikut majelis ghibah. Ini di antara syarat yang sulit, terutama di zaman sekarang ini. Karena sebagian orang dia rajin baca Quran, dia rajin sholat malam, tapi untuk majelis-majelis begini tidak bisa tinggalkan. Karena ada kelezatan di balik majelis-majelis tersebut. Ghibah itu lezat. Ghibah itu lezat, ya. Lihat orang-orang pada ghibah. Sampai Allah menyamakan, ahyibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan bangkai daging saudaranya? Sampai Allah mengatakan bangkai daging saudaranya. Itu saudara yang kamu ghibahi, saudaramu. Kadang temanmu sendiri, kadang teman pengajian. Kadang orang dekatmu, kadang kau ghibahi istrimu. Istri jelekan, kadang kau ghibahi suamimu, kadang kau ghibahi orang tuamu, kadang kau ghibahi kakak adikmu, kadang kau ghibahi itu, kadang kau ghibahi ustadzmu. Ustadz yang digibahi, suami sudah digibahi, istri sudah digibahi, siapa lagi yang belum? Ustadz. Dia kira ustadznya malaikat, tidak boleh punya salah. Kalau punya salah kemudian jadi bahan ghibah. Kalau antum baik, datang ke ustaz tersebut. Ustaz, antum ngomong gini kok prakteknya beda. Bagus. Ustaz bukan malaikat, punya salah. Itu ngomong di belakang apa faedahnya? Menjatuhkan harga diri guru misalnya. Ya, kalau ada salah datang, Ustaz, afwan Ustaz. Saya lihat antum kayak begini, padahal antum ngomong begini, ya. Nasihati itu lebih baik. Saya pernah datang sama orang satu kota. Ustaz, gini ada ustaz gini, ngomong langsung, jangan lewat saya. Kamu ibu ngomong langsung saja sama dia. Kalau saya ngomong mungkin ribut. Ibu ngomong kan bagus dari murid kepada guru. Jangan ngomong di belakang. Enggak maksud saya sampaikan ustaz supaya ustaz enggak. Ibu ngomong sendiri. Ngomong sendiri sama ustaznya. Jadi majelis ghibah jangan diikuti. Namimah, ngadu domba. Wasukhriyah, majelis ejek-ejekan. Akhi, orang kemudian masuk ke majelis ejek-ejekan. Kampret, cebong, apa lagi? Kadrun, apa lagi? Ayo.
Apa nama julukan-julukan yang kemarin beredar? Ada kampret, ada apa? Cebong, ada apa lagi? Kadrun, apa lagi? Sudah habis 3 aja. Ada yang ngocok gitu enggak usah dihadiri. Itu majelis-majelis gibah seluruhnya. Istihza, dusta, al-ghina, majelis-majelis nyanyian, jangan hadiri. Joget-joget, musik-musik, jangan hadiri. Kita kadang terpaksa itu di luar kemampuan kita. Terpaksa naik bis ternyata ada musiknya, terpaksa naik pesawat terkadang ada musiknya, di luar kemampuan. Tapi jangan kita sengaja datangi majelis tersebut karena majelis-majelis ini mengeluarkan kita dari sifat ibadur rahman. Secara umum segala kemungkaran, majelis kemungkaran. Kemudian kata Syekh, perhatikan, wa musyahadatul munkarat, dan menonton perkara-perkara mungkar, fal fawahish, perkara-perkara keji, perkara-perkara buruk yang menghilangkan rasa malu, allati tu'radu fi syashati tilfaz, yang dipaparkan di layar-layar televisi, wa jihazil jawal, dan juga layar-layar HP, wa ghairi dzalik. Ini musibah ini. Nonton majelis lawak bohong isinya semua, kita ikut ketawa nonton. Majelis lawak yang hadir nonton banyak, ngomong sana sini, ketawa sini sana, jelekin orang macam-macam, kita ikut menyaksikan. Itu bukan sifat ibadur rahman. Menghadiri majelis dai yang menjelek-jelekan sunnah, kemudian ketawa, kita ikut ketawa-ketawa, ya. Tujuan ikut rame, ya. Enggak boleh. Hati-hati, HP ini musibah. HP ini bisa mengeluarkan kita dari sifat-sifat ibadur rahman. Mulai saat ini kita waspada, ya. Kalau kita terjerumus segera istighfar. Tidak ada di antara kita yang selamat dari dosa mata. Tapi kalau terjerumus kita istighfar, ya. Ya. Sebagian orang maksiat setiap hari nonton misalnya drama Korea. Drama Korea berapa seri biasanya? Satu seri berapa? 45 menit atau 60 menit? Satu season berapa menit? Hah? Ada yang tahu? Jangan pura-pura tidak tahu. Taruhlah saya enggak tahu, taruhlah 60 menit. Satu hari dia cicil seri 1, seri 2, nanti besok dia upload lagi, ada yang upload terus. Tiap hari dia cicil 60 menit untuk majelis maksiat. Saya sedih ada sebagian dai ditanya tentang majelis Korea, dia tidak mengatakan haram, putar kanan, putar kiri. Ya subhanallah. Ini yang merusak moral anak-anak seperti ini. Menghilangkan rasa malu putri-putri kita. Enggak ada rasa malunya lagi nonton seperti ini. Membuat mereka tidak menundukkan pandangan. Nanti membuat mereka tidak bahagia sama suaminya karena suami-suami yang model-model antum ini tidak sampai wajah Korea. Lihat bagaimana sifat bidadari surga. Ya. Qasiratut tarf, menundukkan pandangan. Dia tidak melihat lelaki lain kecuali apa? Suaminya. Gimana? Akhwat suka nonton majelis Korea. Ya bandingkan sama cowok-cowok Gorontalo ya agak Korea-Korea gimana gitu. Makanya kita tegas, kita tidak boleh. Kita tidak bisa nyalahkan mereka karena mereka udah pergaulan, mereka baik-baik. Teman grupnya kirim film Korea. Nonton sekali seri 1 diam-diam, nonton seri kedua dan seterusnya. Kalau kita ketemu tegur, jangan, Anda boleh. Ini menghilangkan rasa malu. Ini merusak semua kepribadian yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Siapa yang suka nonton seperti ini keluar dari sifat-sifat ibadur rahman. Yang sudah terlanjur kita istighfar. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jangan terus-terusan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau memang harus lewat, ya, adalah lewat dengan cara yang kiraman, yaitu dengan cara yang mulia, tetap menjaga kemuliaan diri. Tidak ikut-ikut nimbrung. Tidak ikut-ikut apa? Nimbrung, kata para ulama. Ada orang kita lewat majelis musik, ya lewat aja, kenapa?
Dan saya coba-coba teng. Saya juga dulu pernah main musik, namanya nimbrung namanya. Itu tidak boleh. Itu namanya lewat dengan tidak mulia. Lewat aja. Seperti di Eropa, majelis orang lewat, mungkin orang ciuman di pinggir jalan, lewat aja. Jangan nonton. Gimana orang akhlak tidak rusak? Lihat orang cium-ciuman, rasa malu hilang. Maksiat jadi biasa, hati benar-benar rusak gara-gara tontonan. Kata Syekh Abdul Razak berkaitan dengan majelis zur, wa yadkhulu fiha, kata beliau hafizahullah, al-majalis al-qa'imatu ala tarwijil afkaril munharifah. Majelis-majelis yang diadakan untuk melariskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, wal ara'il fasidah, ya, dan aliran-aliran yang pemikiran-pemikiran yang rusak, wal a'malil mubtada'ah, yang melariskan amalan-amalan bid'ah, min du'ati su'i wad dhalal, yang dilakukan oleh para dai-dai penyuruh kepada keburukan dan kesesatan. Kemudian perhatikan, wa yadkhulu fiha, dan masuk dalam majelis-majelis zur, al majalisul lati tuqamu fiha a'yadul musyrikin, majelis-majelis yang diadakan padanya hari-hari raya orang-orang musyrikin. Dan ini disebutkan dalam buku-buku tafsir. Seperti Tahir bin Asyur menyebutkan dalam perkataan para salaf, di antara perkataan az-zur adalah a'yadul musyrikin, ikut serta dalam perayaan hari-hari raya kaum musyrikin. Antum ikut-ikutan, keluar dari ibadur rahman. Ya. Buka buku-buku tafsir, ini bukan omongan saya, dalam buku tafsir. Mereka sebutkan secara spesifik, termaksud a'yadul musyrikin, ikut serta dalam kebatilan-kebatilan, acara-acara kaum musyrikin. Acara-acara yang melegalkan kesyirikan, yang diikuti. Kita hidup, kita toleransi, masing-masing menjalankan. Kita enggak usah ikut-ikutan. Masing-masing menjalankan keyakinannya. Kita tidak nyuruh mereka ikut acara kita, kita pun tidak ikut acara mereka. Kita ikut-ikutan seakan-akan kita membenarkan keluar dari sifat ibadur rahman. Kata Syekh, wal mawasimul lati yahtafiluna fiha, dan musim-musim yang mereka kaum musyrikin berhari raya pada musim-musim tersebut. Fayahrumu alal muslim huduruha, maka haram bagi seorang muslim menghadiri acara-acara seperti itu. Aw tahni'atuhum, atau mengucapkan selamat kepada mereka. Wa idharul farah wa surur biha, atau mengucapkan ikut gembira dan senang dengan acara-acara kesyirikan. Gimana antum senang dengan acara kesyirikan? Ya akhi, kalau ada acara zina antum ikut senang? Ini acara syirik, antum ikut senang. Mana lebih parah? Senang dengan acara zina atau senang dengan acara syirik? Mana lebih parah? Acara syirik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fa ibadur rahman la yashhaduna hadhil majalis bi jami'i suwariha. Maka ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, tidak menghadiri seluruh majelis-majelis seperti ini dengan segala bentuknya. Walakin in qaddara an marra ahadun minhum bi majlisin fihi syai'un min hadhil munkarati aw al batil fa innahu yamurru biha mukriman nafsahu anha. Tapi kalau kebetulan dia harus melewati majelis tersebut, seperti kita katakan, kita naik pesawat atau ada musiknya, kita pas masuk restoran atau ada nyanyian live-nya, kita lagi mau diapain? Kita tidak ikut-ikutan kemudian goyang-goyang kepala di situ, ya. Enggak, tapi ya kita secukupnya keluar dengan hendak memuliakan diri kita. Baik, sifat yang ketujuh, ta'zimuhum likamalillah, likalamillah azza wa jalla wa amaluhum bima fihi. Di antara sifat ibadur rahman adalah mengagungkan firman Allah dan mengamalkan kandungan firman Allah azza wa jalla. Qala azza wa jalla, walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak menjadi tuli dan buta, ya. Tapi mereka mendengar dan menyimak dan mengamalkannya. Kalamullahu sya'nuhu azim, kita tahu firman Allah adalah sangat agung. Makanutuhu jalilatun fi nufusi ibadir rahman, kedudukannya di hati ibadur rahman sangat tinggi. Kalau mereka tahu ini firman Allah, mereka tidak akan berpaling. Ini yang bilang siapa? Ini yang bilang Allah penciptamu.
mereka akan tunduk. Mereka tidak menggampangkan, tidak meremehkan. Bukan seperti orang-orang musyrikin yang mereka ketika mendengar ayat Allah mereka tidak pedulikan. Mereka tidak pernah bilang Allah berfirman, Allah berfirman. Ini padahal firman perkataan zat yang telah menciptakan dia, yang memberikan dia rizki, yang memberikan dia nikmat, yang memberikan dia nafas. Kemudian dia cuekin, Allah, dia cuekin. Nabi SAW pernah bersabda, Inna abghadal kalami ilallah, di antara perkataan yang paling dibenci oleh Allah, an yaqula ar-rajulu lirrajul, ada seorang berkata kepada saudaranya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Fayaqulu alaika nafsak. Dia menjawab, kau urus dirimu sendiri. Ini di antara hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang diingatkan dengan Allah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan ayat-ayat Allah, dia takut kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat ibadur rahman. Sifat yang terakhir, yang ke-8, inayatuhum bid-du'a wa tadarru' lillah. Mereka perhatian untuk berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang sifat-sifat ibadur rahman yang ke-8, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan dari keturunan kami qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah sifat-sifat ibadur rahman, mereka perhatian sama istri dan anak-anaknya. Bahkan mereka mendoakan istri dan anak mereka dalam salat malam mereka, dalam ibadah mereka. Karena mereka tahu bahwasanya tarbiyah istri dan anak-anak berpengaruh pada tersebarnya Islam. Berpengaruh pada tersebarnya Islam. Karena kalau punya istri soleha, punya anak-anak yang baik, maka ini akan membuat dakwah semakin berkembang. Ada pejuang-pejuang dakwah dengan adanya anak-anak yang saleh. Mereka ngerti akan hal tersebut. Mereka tahu Nabi bangga dengan pengikutnya yang banyak pada hari kiamat kelak. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku bangga dengan pengikut yang banyak pada hari kiamat kelak. Tentu pengikut yang berkualitas. Pengikut yang berkualitas. Oleh karenanya seorang yang merupakan ibadur rahman, dia serius berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Kalau antum enggak pernah doain istri, enggak pernah doain anak-anak, antum bukan termasuk ibadur rahman. Harus ada waktu. Tarbiyah mereka, doain mereka. Dan kalau anak-anak dan istri menjadi saleh dan salihah, maka kita yang bahagia, suami atau sebagai orang tua akan bahagia. Lihat istri yang salihah, kita akan bahagia. Lihat anak-anak yang saleh, kita akan bahagia. Anak mulai hafal Quran, anak nurut, dikasih tahu nurut. Masya Allah, kita yang bahagia. Oleh karenanya, di antara faedah yang menarik dari Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan, ini doa pada dasarnya adalah untuk kepentingan pribadi. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku istri yang soleha dan anak-anak yang soleh. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab mereka masuk surga. Kenapa? Meskipun ini kaitannya dengan kepentingan pribadi, tetapi ini terkait dengan jayanya Islam. Karena Islam, kaum muslimin dibangun di atas masyarakat Islam. Masyarakat Islam dibangun di atas keluarga-keluarga kecil Islam, dan keluarga-keluarga ini harus isinya wanita salehah dan anak-anak yang saleh. Dengan terbentuknya keluarga yang saleh, maka ini berpengaruh pada jayanya Islam. Karenanya seorang lelaki yang berjuang untuk perbaiki istri dan anaknya termasuk sifat-sifat ibadur rahman. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Jangan seorang mikir dirinya sendiri. Maka aneh kalau ada ikhwan ngaji, dia ngaji, istri anaknya tidak pedulikan. Tidak benar itu bukan sifat ibadur rahman.
Usahakan anak istrinya juga ngaji, gimana caranya? Karena sifat ibadur rahman adalah dia perhatian sama anak istrinya, bahkan dia doakan dalam solat-solatnya, mendoakan mereka agar menjadi anak-anak yang saleh. Kalau tidak berhasil lain cerita. Ya, penting dia berusaha dan dia berdoa. Nabi Nuh alaihissalam juga tidak berhasil, anaknya kafir, istrinya kafirah. Ya, tapi yang penting ada usaha, Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan di antara doa mereka, jadikanlah kami termasuk pemimpin orang yang bertakwa. Jadi jadikanlah kami teladan bagi orang bertakwa. Nah, untuk Anda menjadi teladan bagi orang bertakwa, Anda harus mengikuti sifat-sifat orang bertakwa. Ikuti sifat-sifat mereka sampai akhirnya menjadi sajiyah, menjadi perangai bagi Anda, akhirnya Anda terbiasa, akhirnya Anda menjadi qudwah. Ini doa level tingkat tinggi. Jadikanlah aku sebagai qudwah, teladan bagi orang-orang bertakwa, subhanallah. Level tingkat tinggi. Tapi doa saja ya. Paling tidak menjadi teladan di kampung, teladan di keluarga, teladan di kerabat ya. Kalau bisa level lebih tinggi lebih bagus. Tapi paling tidak ada orang-orang bertakwa yang menjadikan kita sebagai teladan. Ini di antara doa yang disebutkan dalam ayat ini. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa, teladan. Dan tidak mungkin Anda menjadi teladan kecuali Anda telah memiliki sifat-sifat orang-orang bertakwa sebelumnya, kemudian Anda pertahankan. Inilah 8 sifat dari ibadur rahman. Setelah Allah menyebutkan 8 sifat tersebut, Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran al-ghurfah. Al-ghurfah adalah surga yang tinggi. Kalau surga yang biasa disebut jannah, al-ghurfah lebih tinggi lagi daripada surga yang biasa. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna ahlal jannati yatara'awna ahlal ghuraf min fawqim. Sungguhnya penghuni surga melihat kepada penghuni al-ghuraf, al-ghurfah, surga yang spesial di atas mereka. Kama yatara'awna al-kawkabad durri al-ghabir fil ufuq. Sebagaimana mereka melihat bintang yang terang benderang yang akan terbenam di ujung. Minal masyriq awal maghrib, yang tenggelam di timur atau di barat. Litafadhu lima bainahum, karena perbedaan yang signifikan antara ahlul ghurfah dengan ahlul jannah. Jadi ibadur rahman ini mereka tidak mendapatkan surga biasa, mereka mendapatkan surga spesial. Karena 8 sifat yang disebutkan sifat-sifat yang spesial. Ya. Ada penghuni surga tapi penghuni surga yang biasa. Ibadur rahman lebih spesial lagi sehingga mereka mendapatkan ganjaran ghurfah. Perhatikan kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata. Mereka mendapatkan surga yang tinggi bima sabaru, karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Intinya untuk menjalankan 8 sifat ini butuh kesabaran. Apa saja 8 sifat tersebut? Coba diulang dari awal. Pertama tawadhu kan? Tawadhu. Kemudian yang kedua salat malam, butuh sabar. Tawadhu juga butuh sabar. Tawadhu sama orang yang lebih rendah daripada kita butuh kesabaran. Salat malam butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka jahanam. Ini berarti melazimkan kita untuk sabar menjalankan ketaatan dan untuk meninggalkan apa? Maksiat, dan mengerti tentang tentang neraka itu sifat-sifatnya bagaimana. Kemudian yang keempat, tidak boleh berlebihan dalam berbelanja, tidak berlebihan dalam belanja ya. Yang kelima, menjauhi dosa-dosa besar, syirik, zina, membunuh orang lain. Yang keenam, tidak menghadiri majelis-majelis kebatilan. Majelis ghibah, namimah, majelis Korea, majelis India, majelis sinetron, majelis buka-buka aib ya, macam-macam. Yang ketujuh, mengagungkan firman Allah dan mengamalkan isinya. Yang kedelapan, berdoa perhatian sama anak dan apa? Istri. Ini semua butuh kesabaran. Semuanya butuh kesabaran. Makanya dikatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka mendapatkan ganjaran dengan surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Kemudian mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Allah memberi salam kepada mereka. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah mengucapkan salam kepada mereka. Mereka dapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Kata malaikat, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian.
Kalau sudah masuk surga maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, semuanya kesenangan, semuanya kegembiraan, tidak ada dongkol, tidak ada hasad, tidak ada cemburu, tidak ada mangkal, semuanya ya, semuanya berupa keindahan. Makanya mereka dapatkan keselamatan. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat ibadur rahman, 8 sifat yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ada pertanyaan? Ustaz, bagaimana tips untuk menghindari riya? Di antara tips yang terbaik adalah menyembunyikan amal saleh. Di antara menyembunyikan amal saleh. Yang di antaranya berdoa kepada Allah. Berdoa, perhatian, Allahumma inna a'udzubika an usyrika bika syai'an la mustaghfirika la la'am. Berdoa agar dijauhkan dari riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syirik yang aku sadari dan dari syirik yang tidak aku sadari. Kemudian meyakini bahwasanya pujian orang tidak ada manfaatnya. Antum dipuji tidak ada manfaat. Satu dunia puji antum, kalau antum buruk di hadapan Allah tidak ada faedahnya. Satu dunia merendahkan antum, menghina antum, tapi kalau antum mulia di sisi Allah tidak ada kerugian bagi antum tentang hinaan mereka. Yang penting antum baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, di hari akhirat orang yang riya akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kita menghindari orang yang sering datang di rumah kita dan menggibah? Jangan diterima. Ke rumah kita, dia assalamualaikum, assalamualaikum, nggak usah buka. Kita punya hak. Ya. Assalamualaikum, 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 Besok tulisan adab bertamu, diketuk 3 kali nggak jawab pulang. Isi tahu. Ustaz, bolehkah kita tidak tidur dahulu untuk melaksanakan salat malam? Boleh, salat malam tidak disyaratkan harus tidur. Tapi kalau tidur dulu lebih baik, karena orang lebih giat, lebih seger, agar bisa dilaksanakan di akhir malam. Boleh kita salat malam sebelum tidur, enggak ada masalah. Kalau khawatir tidurnya enggak bangun-bangun lagi sampai azan subuh, salat malam sebelum tidur. Saya bilang tidak ada uzur bagi orang Gorontalo ya. Waktu banyak luang ya. Ada jalan tol enggak di sini? Enggak ada kan ya. Berarti tidak terlalu padat ya. Berarti kampung ya masih. Kampung ke kota-kotaan ya. Kalau memang sudah padat biasanya ada jalan tol. Artinya waktu antum masih banyak. Waktu antum masih banyak. Ustaz, saya menghindari teman saya yang sering menghina badan saya, alias body shaming itu apa? Body shaming itu apa? Itu orang yang shaming itu artinya apa? Hah? Sehingga saya trauma ke kajian. Ini siapa orang kajian suka? Ke kajian aja, tapi jangan duduk dekat dia. Jangan dekat dengan dia. Kalau enggak nasihati, anti itu gimana? Suka disampaikan, anti suka hina saya terhina. Ya. Sampaikan, siapa tahu dia anggap itu, mungkin waktu anti dipuji, dihina mungkin anti senyum-senyum, dikira senang dihina. Saya tahu enggak benar, saya enggak suka. Saya tahu. Jadi kita ini kadang kita gimana? Kadang kita tuh suka pekewuh mengingkari kemungkaran. Jangan pekewuh, kalau salah. Kasih tahu. Kita ini orang Indonesia malu, sehingga kadang malu ada kemungkaran, ada ghibah, dia tidak tegur tapi ngomong di belakang. Sifat malu tuh baik, tapi kalau malu untuk mengingkari kemungkaran itu salah. Malu menasihati teman juga salah. Kalau teman tidak kita nasihati, kita berkhianat. Nasihati. Malu itu bagus, tapi ada hal-hal yang kita malu tidak pada tempatnya, seperti itu tadi. Apakah mereka yang sholat di
di awal waktu masih termasuk dalam kategori ibadur rahman? Iya, ibadur rahman yang penting dia salat malam. Ya. Tentu ibadur rahman juga bertingkat-tingkat ya. Tapi siapa yang sempat untuk salat malam meskipun 3 rakaat kata para ulama, dia masih dalam koridor ibadur rahman. Meskipun tentu level tidak seperti para sahabat, tapi masih dalam koridor ibadur rahman. Ustadz, kalau kita sudah belajar kepada seorang ustadz, tidak bolehkah kita belajar kepada ustadz yang lain? Dari mana seperti ini? Terus antum sudah belajar sama saya, enggak boleh belajar sama ustadz lain? Kalau saya nabi ya enggak apa-apa. Saya bukan nabi. Ya akhi, kita ini semua ada mengerti tentang sebagian ilmu, bahlul dalam sebagian ilmu yang lain. Ya. Saya belajar di Madinah 15 tahun. Saya S3 akidah, tapi yang lain saya tidak spesialis dalam yang lain, masalah ekonomi, masalah banyak hal, masalah sejarah, masalah fikih, banyak yang saya tidak tahu. Belajar sama ustaz yang lain lah. Kalau ada ustaz bilang belajar sama saya aja, ini ustaz sesat dan menyesatkan. Jangan ngaji sama dia. Ya. Kecuali kalau dia nabi. Kalau dia bukan nabi, dia tidak menguasai semua ilmu. Siapa ustaz di Indonesia sekarang saya bilang menguasai semua ilmu? Siapa? Tunjukkan sama saya siapa. Saya mau tes dia kalau dia memang pakar semua ilmu. Saya aja belajar akidah masih kurang. Masih banyak yang saya belum baca. S2, S3 akidah loh ya. Masih banyak yang saya belum baca. Mana waktu untuk belajar sejarah, mana waktu belajar fikih muamalah, fikih yang detail-detail, fikih madhab yang 4, mana waktu? Saya enggak ada waktu. Ada ustaz-ustaz lain diberi kemudahan, ya sudah, belajar fikih sama ustaz ini, belajar akidah sama ustaz ini, belajar. Ini tidak boleh dibatasi untuk belajar sama ustaz ini, enggak boleh belajar sama ustaz ini, enggak benar sebenarnya. Ustaz, tindakan apa yang harus kita ambil ketika kita ingin menuntut ilmu di tempat yang jauh tetapi harus meninggalkan orang tua yang sudah lansia dengan alasan kita ingin menuntut ilmu dalam rangka menyadarkan memahamkan umat tentang sunnah. Apalagi di kampung saya tidak ada mami. Bagaimana itu sunnah? Minta izin sama orang tua. Kalau orang tua bilang kamu harus ngurusin saya, ya sudahlah, kita bersabar. Kalau orang tua mengizinkan, ya enggak apa-apa. Ya. Apalagi kalau ada orang di sampingnya, kita bilang saya akan kembali bu atau ayah beberapa pekan, saya artinya 5 bulan saya akan kembali atau 3 bulan saya akan pulang. Sekarang sarana mudah, ya. Tapi kalau tidak ada yang ngurusi orang tua kecuali kita, ya sudah, kita tuntut ilmu online aja. Sekarang sarana banyak. Ya karena kesempatan berbakti kepada orang tua tidak lama. Orang tua apalagi sudah lansia, ya, bersabar ya. Yang penting kita bisa belajar online, bisa belajar sunnah lewat online, alhamdulillah ya. Jangan sampai meninggalkan orang tua dalam kondisi orang tua butuh kepada kita. Tapi kalau ada kakak atau adik yang ngurusin orang tua, kita minta izin, orang tua izinkan berangkat. Ustaz, apa hukum tidak mengambil rukhsah menjamak salat ketika safar? Beda antara jamak dengan qasar. Jamak itu dikerjakan kalau dibutuhkan meskipun tidak safar. Boleh seorang menjamak. Misalnya dia sakit, dia tidak mampu untuk bolak-balik kamar mandi, sekali salat jamak boleh. Dia tidak harus safar. Rasulullah SAW pernah menjamak di kota Madinah. Min ghairi matarin wala khaufin, ya, tanpa ada hujan, tanpa ada rasa takut. Rasulullah salat zuhur dan asar di jamak. Rasulullah salat maghrib dan isya di jamak, tanpa qasar, tanpa safar. Jadi jamak itu boleh dilakukan meskipun tidak bersafar. Selama kalau ada keperluan mendesak. Seorang mungkin mau operasi atau dia jamak dulu daripada nanti di tengah jalan dia putuskan operasi untuk salat, dia boleh jamak, enggak ada masalah. Adapun kalau safar, kondisi safar, maka disunahkan adalah mengqasar. Disunahkan mengqasar, tidak wajib. Kalau dia tidak qasar juga enggak apa-apa. Qasar ngerti ya? 4 jadi 2, itu namanya apa? Qasar. Jadi kalau dalam kondisi musafir yang disunahkan qasar.
Adapun jamak tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah tidak dijamak. Tapi kalau dia menjamak boleh. Saya ulangi. Kalau orang musafir yang disunahkan apanya? Qosornya. Kalau jamaknya tidak disunahkan kecuali ada keperluan. Dia keperluan, dia letih, atau dia misalnya kendaraan harus berhenti ya, atau dia ada keperluan dia nanti tidak bisa, dia harus keluar kemana. Meskipun demikian, orang yang musafir boleh jamak, cuma tidak dikatakan sunnah. Artinya dia pingin jamak tanpa ada apa-apa, boleh aja jamak, nggak ada masalah. Saya musafir, saya pingin jamak, boleh. Meskipun tidak letih, meskipun tidak sedang dalam perjalanan, yang penting statusnya musafir, dia boleh jamak. Tapi apakah dikatakan sunnah? Jawabannya tidak. Artinya dianjurkan atau tidak? Jawabannya tidak. Dianjurkan kalau dia perlu. Sama seperti ketika dia tidak musafir. Bisa paham atau tidak? Saya. Ustaz, istri saya seorang mu'allaf, keluarga istri yang lain masih non-muslim. Bolehkah saya memberikan uang kepada mertua dan adik-adik ipar untuk kebutuhan ketika perayaan hari raya mereka? Janganlah ya. Kalau keperluan sehari-hari oke, enggak ada masalah. Bersedekah kepada non-muslim juga berpahala. Apalagi kita niatkan untuk menunjukkan akhlak seorang muslim, apalagi untuk mendakwahi mereka, boleh. Ustaz, mohon tipsnya agar bisa bangun salat malam. Tadi tidur cepat, jangan begadang. Tidur segera cepat ya, karena yang bikin orang susah bangun malam karena begadang. Manusia kalau terlambat tidur, terlambat bangun. Makanya dikatakan wa kana yakrahu al-haditha an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Rasulullah tidak suka ngobrol setelah Isya. Cuma ada keperluan, Rasulullah juga pernah ngobrol, tapi hukum asalnya seorang setelah Isya jangan lama tidur karena dia ada kegiatan di malam hari untuk salat malam. Yang kedua, pasang jam waker, alarm ya. Pasang alarm 3 ya. Satu di atas lemari ya. Satu di bawah tempat tidur ya. Satu di mana yang antum ketika matikan harus butuh bergerak. Jangan cuma tidur lagi. Antum harus berdiri cari mana. Nah, itu insyaallah hilang apa? Rasa ngantuknya. Insyaallah itu. Habis itu kalau masih ngantuk segera pergi ke kamar mandi, kemudian berwudu, bersihkan langsung aja sikat gigi meskipun ngantuk-ngantuk insyaallah. Itu nanti hari pertama aja, hari kedua insyaallah mudah karena tubuh ini manusia, Allah menciptakan tubuh ini bisa adaptasi. Sangat mudah. Itu kebiasaan aja, kebiasaan. Kemudian ingin cari pahala, ingin bermunajat, mendapatkan kelezatan bermunajat ketika orang semua sedang tidur. Ustaz, saya sudah dapat lampu hijau dari istri untuk poligami, tapi saya belum mampu maju. Mohon nasihatnya. Sudah, anggap aja itu lampu merah. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله